Shalom, perkenalkan, nama saya Nadia. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Saat ini saya sedang berada di semester keempat dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah yang ada pada orang dewasa dan bagaimana cara penanganannya. Nah, video ini saya buat juga untuk memenuhi tugas akhir semester kami dengan mata kuliah PAK Dewasa atau Pendidikan Agama Kristen Dewasa dengan dosen pengampu Pak Dolfi Mikel Palit. Nah, selamat menyaksikan video ini. Masalah-masalah yang dialami oleh orang dewasa itu sangat banyak ya teman-teman, karena semakin bertambahnya usia dan semakin kita mengenal atau mengetahui segala sesuatu, maka secara tidak sengaja hal itu juga akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, saya akan membahas beberapa masalah orang dewasa yang menurut saya ini sangat sering sekali terjadi, namun saya tidak hanya akan membahas masalahnya saja, melainkan saya juga akan membahas bagaimana cara untuk menanganinya. Wih, seru banget ya. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada cenderung untuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern di era sekarang, itu memudahkan kita untuk mengakses segala informasi. Nah, hal ini berkaitan dengan orang-orang di luar sana yang kita tidak kenal pun bisa menjadi teman atau sekedar sosok yang kita kagumi ya, seperti itu. Nah, namun masalahnya adalah kita menjadi sering sekali ingin menyamai sosok yang menjadi role model kita atau teman kenalan media sosial kita. Nah, sehingga kita mempunyai tuntutan pribadi untuk menjadikan diri kita sama atau bahkan lebih dari mereka. Nah, pada saat kita tidak bisa memenuhi keinginan yang kita ciptakan sendiri, maka ini akan sangat mudah untuk membuat kita merasa stres. Kita punya keinginan yang sangat ingin kita capai, tetapi di suatu sisi kita sadar bahwa kita tidak atau kita belum mampu untuk mencapai hal itu. Nah, tidak jarang seseorang akan menghalalkan segala cara untuk mengikuti ataupun menyamai segala sesuatu yang istilahnya saat ini dikenal dengan kata tren ya, atau sesuatu yang sedang booming atau yang sedang viral seperti itu, yang diikuti banyak orang lah istilahnya. Nah, misalnya dari segi pakaian atau fashion. Nah, dewasa ini sangat marak dengan berbagai tren fashion yang ada ya. Ini menurut saya adalah suatu contoh yang sangat pesat perkembangannya. Nah, kembali lagi pada permasalahan yang akan kita bahas, yaitu seseorang akan menuntut dirinya untuk mengikuti segala sesuatu yang sedang banyak digemari oleh orang saat ini. Nah, menurut saya bagaimana cara penanganannya? Yang efektif adalah untuk terhindar atau penanganannya dalam hal ini adalah kita harus melihat kemampuan kita secara ekonomi. Kalau berkaitan dengan hal yang harus kita beli atau kita cukup sadar akan segala sesuatu, pasti berkesudahan seperti itu. Jadi seperti sesuatu yang sedang tren atau sedang digemari oleh banyak orang, itu lambat laun akan cepat berganti dengan tren-tren yang baru yang ya mungkin kita hanya cukup menyaksikan orang-orang dengan ya istilah sekarang hedon dengan apa segala yang tren sekarang. Tapi balik lagi, ketika kita ingin mencapainya bisa saja, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jadi ya berbelanjalah dengan uang yang Anda punya, tidak untuk melebih-lebihkan gitu. Jadi sesuai dengan kecukupan saja. Nah, jadi menurut saya bagaimana kita harus beradaptasi dengan hal itu, dengan perubahan-perubahan yang ada ini. Disitulah letak bagaimana kita mampu menempatkan diri kita pada suatu posisi di mana kita mampu menempatkan diri kita pada posisi terbaik menurut versi kita sendiri. Oke teman-teman, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masalah keuangan. Ini juga termasuk salah satu dari beberapa masalah orang dewasa yang menurut saya sangat urgen. Nah, namun sebagai orang dewasa kita harus sadar dan mengakui kelemahan dan kemampuan kita. Namun hal ini tidak untuk menjadikan kita down ya. Nah, maka dari itu penting dalam hal ini kita harus mampu mengelola keuangan sebaik mungkin. Bila perlu kita membuat daftar catatan pengeluaran kita, bahkan sampai hal yang kita beli yang paling murah ataupun
hal yang kayaknya nggak terlalu mahal gitu. Kita harus catat supaya apa? Supaya kita tahu uang kita itu dipergunakan untuk apa saja. Jadi ketika kita misalnya mulai merasa stres, kayak uang saya tiba-tiba kok udah habis ya, padahal kemarin kayaknya saya baru dapat uang segini misalnya, kok tiba-tiba udah habis. Nah, saya beli apa-apa aja. Jadi kita tuh kayak mikir, mengingat kita beli apa aja gitu. Nah, dengan adanya catatan ini, kita bisa melihat pengeluaran kita itu dibelanjakan atau kita gunakan untuk apa saja gitu. Sampai hal yang terkecil pun kita bisa menghitungnya secara rinci. Jadi uang kita keluarnya itu sangat terperinci dan tercatat gitu. Nah, jadi kita juga bisa ya bagi uang kita dengan misalnya kayak kita sisihkan sebesar ini untuk beli ini gitu. Kita sisihkan sebagian yang ini untuk keperluan apa gitu. Nah, jadi dengan perkiraan porsinya masing-masing ini kita bisa memanage lagi gitu. Hal ini uang ini masih bisa ada sisa berapa gitu, dan sisanya bisa kita gunakan untuk hal yang lain gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat di sini ada masalah pekerjaan. Sering sekali hal ini mengganggu orang dewasa dan paling memusingkan juga setelah uang ya teman-teman. Dalam dunia pekerjaan juga tidak segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak kita. Bahkan bos di perusahaan besar sekalipun menurut saya masih mengalami banyak kesulitan atau masalah yang timbul. Namun pekerjaan memang tidak akan terlepas dari berbagai masalah, dan itu adalah warna dari dunia pekerjaan itu. Nah, dengan adanya masalah dan kita belajar bagaimana cara penanganannya, atau kita tahu bagaimana solusinya, kita akan tahu ketika masalah yang sama datang, kita sudah tahu cara untuk mengatasinya. Nah, seseorang yang selalu bersyukur dengan pekerjaan yang ia miliki akan mengerjakan bagiannya dengan hati yang gembira, keikhlasan, dan tenang meskipun mengalami beberapa masalah, karena masalah dalam pekerjaan terkadang tidak timbul dari dalam diri kita sendiri, melainkan bisa saja dari orang lain, dari teman sekerja, atau klien, ataupun atasan, atau perangkat kerja yang bermasalah yang kita gunakan. Nah, namun hal yang harus dimiliki adalah hati dan pikiran yang tenang untuk mengatasi segala masalah yang ditimbulkan dari sumber masalah ini ya. Nah, dengan hati dan pikiran yang tenang, kita mungkin atau bukan lagi mungkin ya, kita bisa untuk mengatasi masalah yang ada dengan baik, dan juga kita tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu, keterbukaan hati untuk menerima pandangan atau masukan dari rekan sekerja kita itu sangat diperlukan untuk dalam mengatasi masalah ini, teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya ada masalah dalam hubungan. Nah, orang dewasa yang sudah menjalin suatu hubungan dengan lawan jenisnya tentu juga akan menjadikan masalah dalam hubungan suatu masalah yang juga sangat urgent. Bahkan beberapa orang yang kecewa terhadap pasangannya akan menjadikan hal itu sebagai kayak perubahan dari sikap perilakunya, karakternya. Nah, itu bisa berubah. Nah, agar kita dapat menjadi pasangan yang ideal, atau setidaknya pasangan yang bisa saling menolong dalam melengkapi setiap kekurangan yang dimiliki pasangan kita. Nah, dengan cara kita saling terbuka dengan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita, maka kita akan tahu mana yang harus kita tutupi dari pasangan kita. Kemudian kita juga harus memiliki tujuan untuk apa menjalin suatu hubungan itu. Nah, jika tidak ada visi misi ini, maka untuk apa kita menjalin hubungan seperti itu? Jadi keterbukaan itu sangat penting, teman-teman. Nah, dosen saya, Pak Dolfi ini juga mengatakan kepada kami bahwa kita tidak bisa mengubah pasangan kita, melainkan kita harus menerima dan memaklumi segala sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, saya rasa hal ini sangat hal ini sangat mengena sekali gitu, sangat tepat sekali dalam bagaimana cara kita untuk mencintai seseorang seperti itu. Tapi bukan dengan cara kita harus mengubah dia atau kita ingin menjadikan dia seperti apa, tapi kita harus siap untuk menerima, kita harus siap untuk memaklumi dia dengan kekurangan dia, dengan apa adanya dia, yang akan menjadi suatu kayak kita jadikan dia kekurangan untuk menutupi kekurangan kita, atau kita menjadikan kelebihan dia untuk menutupi kekurangan kita, dan sebaliknya seperti itu. Nah, demikian permasalahan-permasalahan yang sering ada pada diri orang dewasa. Namun teman-teman, masih banyak ya
masih terdapat banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, tapi masalah yang datang ini bukan untuk dihindari teman-teman, melainkan kita harus menghadapi dan menyelesaikannya dengan berani, seperti kita menyelam di dalam air yang keruh ya, seperti itu teman-teman. Oke, bersama Tuhan itu nggak ada yang mustahil teman-teman. Percayalah kepada Tuhan ketika kita percaya dan kita mengandalkan Tuhan, kita nggak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka kita akan dapat jalan keluar, dan dari setiap permasalahan yang ada yang kita alami, kita akan keluar, kita akan membawa kemenangan itu teman-teman, dan kita akan dapat damai dan sukacita. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video ini, semoga kalian semua diberkati Tuhan, dan demikian video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.